Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lintasgayo.com, podcast kita. Hana kabar rekan sobat pihak seluruh BWN, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini kita bersama seseorang yang memang sudah banyak sekali perjalanannya dan sudah sampai ke titik di mana orang ini sudah dibicarakan di seluruh daerah dan harapannya bisa menjadi inspirasi lah bisa menjadi inspirasi dan menjadi harapan kita ke depan biar agar ada perubahan baru dari anak muda. Yaitu Aza Aprisaufa. Selamat datang Aza Aprisaufa di podcast Lintas Gayo. Alhamdulillah, selamat datang, selamat sore. Ya, ini memang kita sudah jadwalkan lama, tapi kita belum punya kesempatan untuk waktu yang tepat. Karena mungkin ada sesuatu dan lain hal. Ini waktu yang tepat kita memang nggak ada lagi. Memang kadang-kadang dadakan itu lebih baik kan. Kita mau bongkar dari Aza, mau tahu bagaimana mengawali. Sebenarnya orang udah tahu sih, tapi ini lebih dalam lagi. Mungkin apa yang selama ini Aza lakukan dalam proses pembangunan pendidikan Aceh Tengah misalnya, atau mewarnai pendidikan Aceh Tengah, dan juga untuk mengembangkan dirinya menjadi inspirasi hari ini sampai ke pernah mencalonkan diri jadi wakil bupati. Itu sudah sangat berani, walaupun kita bukan anaknya Jokowi, tapi berani itu sudah cukup lagi. Gimana aja? Silakan mulainya dari mana, terserah. Baik, terima kasih ya. Jadi terima kasih juga untuk lintasgayo.com ya. Atas undangan selanjutnya. Cukup dadakan dari hari ini. Ya, tapi alhamdulillah seperti yang sampaikan tadi memang dadakan itu kadang menjadi waktu terbaik. Dalam yang penting dan kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol ringan saja. Mudah-mudahan para pendengar nanti itu menemui banyak sekali inspirasi dan ya harapannya pencerahan-pencerahan lah dari diskusi kita ini media. Sebenarnya tidak ada yang harus dibongkar dari habis biasa saja. Karena saya merasa masih banyak mungkin figur-figur personal yang mungkin masih yang jauh lebih baik lah ya dari pribadi saya sendiri. Yang jelas saya Win, yang mungkin nggak ada yang tahu ya, kami teman seangkatan ya, teman seperjuangan. Yang jelas seperti yang Win sampaikan tadi, ya saya hanya melakukan semampu saya saja sampai hari. Aku berhubungan ya Aza. Iya. Aza pernah buat untuk motivasi. Iya. Itu pertama kali itu waktu masih sudah lama sekali itu. Di SMA ya. Masih SMA itu udah kami baca tuh. Iya. Udah berhasil, udah kami baca banyak kalimat motivasi. Kira-kira itu startnya gimana untuk memulai buku di tingkat SMA yang mungkin seluruh anak waktu itu masih santai-santai, masih jalan-jalan. Iya. Ini Anda udah buat buku. Itu gimana? Baik. Jadi memang ketertarikan terhadap literasi itu ya. Literasi itu waktu itu membaca, menulis itu berkaitan dengan karena setahun dari tahun SMA itu kita saya kan sudah terjun ke dunia motivasi public speaking ya. Jadi waktu itu di zamannya Pak Mario Teguh masih itu ya, masih tenar lah kita. Jadi saya juga dari inspirasi tampil karena mungkin perjalanan hidup kita juga ya. Tidak karena kita jadi bukan siapa-siapa kita ya. Jadi di perjalanan itu yang struggle yang kita hadapi untuk politik kehidupan yang mungkin kita alami, lalu kita mencari jalan keluar dari situ. Kita juga berharap generasi di belakang itu juga ada inspirasi dari jalan keluar yang kita pilih kira-kira gitu. Saya waktu itu berinisiatif melakukan banyak hal yang menginspirasi banyak orang dan juga menuliskannya. Akhirnya begitu. Maka setidaknya sampai hari ini saya pernah menulis buku motivasi yang sudah beri-ISBN nasional semua ya. Itu yang pertama itu Basic Super Creator. Yang kedua itu judul bukunya jadi ketua tidak harus tua.
Yang ketiga itu judulnya Rancang Sukses. Yang keempat, yang keempat ini sudah dikontrak oleh BNN Pusat Cabang Jakarta Timur, karena kan saya juga narasumber juga di BNN. Jadi sering kali saya ketika diketahui banyak orang Takengon ya, saya satu-satunya narasumber mungkin dari Sumatera ini yang sering sekali diundang oleh BNN sebagai narasumber tunggal program video GN. Itu kira-kira masuk ke lapas narkoba untuk membuat mereka tidak jadi patah lah, itu kira-kira begitu. Mereka sambil Ya, jadi yang mau menyerah, yang mau bunuh diri dan macam-macam, itu dengan motivasi kita dulu. Sampai waktu itu kepala BNN ya, Pak Buas Budi Waseso waktu itu meminta saya menuliskan sebuah buku, dan saya tulis untuk buku bahan bacaan itu tidak diperjualbelikan secara komersil, tapi sebagai bahan bacaan di BNN, itu judul bukunya Sugesti Syarat. Ya karena kan kira-kira gitu. Mereka ini kan semuanya kalau kita tarik kesimpulannya kenapa mereka mendekat dengan narkoba, nafsa dan lain-lain, itu seperti pelampiasan apa ya, sugesti bagi mereka. Kalau kena itu terus dia santai gitu ya, terus dia tenang, relax. Padahal itu kan sugesti yang menyesatkan dia sebenarnya. wah ini bongkar masalah ini terus nih. Sebenarnya kami lah juga Iya, tuh lagi mendalami tentang itu nih, Iya. tapi dopamin murah nih. iya. Tapi menarik. Tapi nah ini Hanya kira-kira cuplikan ya, karena kita ditanya ya. nanti kita akan sangat tapi Baik. aku pengen itu di dalam. Baik, nah, dan sampai hari ini di Sopa Center juga lembaga pendidikan, karena disinggung pendidikan tadi ya. Jadi orientasi kami di pendidikan itu sudah 16 tahun ya. Kami di Aceh Tengah dan Banda Mulia, dan dari luas bahkan 3 kabupaten ini, Sopa Center sudah hadir 16 tahun kurang lebih, dengan total siswa yang pernah keluar masuk di lembaga kami hampir menyentuh 9.000 siswa selama 16 tahun itu, dengan pengajar lebih dari 500 tenaga pengajar yang pernah keluar masuk ya Di selama 16 tahun itu. berarti setelah itu kan udah buat Sobat Center gitu. Kenapa ini menjadi pilihan dari Azza? Waktu itu kita pernah ketemu juga di Iya. di Bupati di kantor Iya. Bupati. Itu pernah di sana juga, pernah pindah atau apa dulunya gini. Dulu kenapa nggak memilih PPS? Iya. Ya ini karena teman saya jadi tahu saya. Tapi ini alasannya Pak. Baik. Alasannya nggak tahu. Baik. Alasannya yang paling perlu sebenarnya apa sih alasan terbesarnya ada Iya. kenapa mengambil ini dan tidak itu gitu aja. Iya, baik. Ya, jadi ibarat kata pepatah bijak ya, seindah-indah rencana kita lebih indah rencana Tuhan ya, untuk kita, kira-kira begitu. Ya sama lah, kita kan tamat SMA waktu itu cita-citanya kan kemana-mana ya. Ternyata kita punya rencana lain, Tuhan kira-kira mengagendakan yang lebih baik. Sampai lahirnya kira-kira waktu itu saya pernah berkuliah di diploma di LT3 Bandung Aceh, untuk program diploma, dan itu ada magangnya, ada job trainingnya. Itu saya ngambil dengan tempat kerja. Ya udah mulai saya kira-kira 3 bulan 4 bulan di sana. Saya ini job training, magang. Nggak kepikiran akan honor di sana. Karena memang cita-citanya siap itu, terus sudah ada diploma waktu itu, terus saya balik ke Banda Aceh lagi, karena waktu itu oleh Gubernur Ridwan Yusuf saya sudah dapat program beasiswa exchange student ke Toyo University di Jepang. Tapi pada saat itu nggak diambil karena itu tadi, begitu saya sudah keluar ada selesai training, lalu kakak organisasi saya dapat itu bilang, ya buat nyaman karena ditangguh kita gini. Jadi waktu itu kan satu saya dapat adalah logo saya. Jadi bagian hukum manggil, bagian umum manggil, bagian teknis manggil. Namanya kita apa namanya multidisiplin kayak gitu. Siapa aja yang nelpon pasti itu menjadi bos kita. Sehingga kata ya kurang lebih 4 tahun 8 bulan juga saya honor di sana. Sambil honor, terus saya bangun Sopa Center tadi. Nah kira-kira gitu. Di 2013 Sopa Centernya kira-kira sudah quote and quote ya, saya lihat, waduh ini prospeknya udah bagus banget nih. Siswa saya di 2013 itu di Sopa Center ya, sudah 500 siswa, 400 sampai 500. Jadi ini
akomodasi udah nggak bisa main-main lagi, kira-kira gitu. Baru saya pamit nih. Setelah honorer 4 tahun 8 bulan itu, saya pamit, padahal sudah terdaftar waktu itu ya, program K2 dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan itu. Bukan berarti itu tidak baik. Iya. Ya, kan kita hidup ini nggak bisa mengejar dua kelinci ya, kira-kira begitu. Jadi saya waktu itu menegaskan, memutuskan, sudah istiqoroh juga, akhirnya oke lah. Saya pikir pada saat itu di 2009, ya 2013 ya. 2013 pertengahan itu saya mikir ini lembaga luar sekolah yang mengurusi akademik kabupaten ini saya lihat itu nggak ada memang. Bahkan di zaman kita SMA juga nggak ada, kita nggak punya banyak pilihan. Ya, jadi tidak ada di kabupaten ini yang memperhatikan prestasi akademik. Mohon maaf sekali lagi. Setiap minggu bermunculan kafe kopi baru. Apakah setiap minggu bermunculan lembaga baru? Tidak. Saya mengambil jalur itu, jalur yang tidak aman itu. Kalau saya juga mau buka kafe shop itu mungkin cepat bisa dibuka gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau lembaga-lembaga yang sifatnya luar sekolah, mengakomodasi akademik ya, karena itu kan di Sopa Center itu difasilitasi mulai dari calistung, baca tulis itu, anak 5-6 tahun, sampai sumur-sumuran kita, bahkan senior-senior kira-kira gitu. Nah, kira-kira begitu. Hari lagi, Aga kan dilihat dari luar. Dilihat dari luar kan karirnya walaupun di belakangnya jatuh bangun dan sebagainya. Tapi kan nggak tahu, yang tahunya kan naik terus nih. Naik terus. Tapi Aja sendiri pernah kecewa nggak? Pernah kecewa nggak? Terserah mau kecewa sama diri sendiri atau lingkungan atau terserah. Pernah. Apa yang paling mengecewakan dalam hidup ini? Iya, mungkin dari banyaknya daftar kekecewaan ya, kita semua pernah ya, bahkan selevel Nabi pun pernah kecewa, apalagi manusia kotor seperti kita ini. Jadi mungkin di antara daftar kekecewaan yang pernah saya alami, di antara yang bisa saya ceritakan ya, kan ada juga yang saya ceritakan. Yang boleh saya ceritakan kira-kira saya itu kan pada daftar SMA itu di tahun 2008 ya, saya sangat berambisi waktu itu untuk bisa lolos ke SETA. Itu nggak main-main. Bahkan saya itu mengambil bimbel di Stan Askia Medan untuk bimbel prioritas yang harganya itu 15 juta. Di tahun itu ya, bayangkan 15 juta kita bayar. 15 juta karena kalau nggak lulus uangnya kembali. Saya bertaruh dengan orang tua saya. Waktu itu kan orang tua juga saya nggak bisa memahami. Ini anak baru tamat SMA minta uang 15 juta untuk apa? Saya bilang untuk bimbel. Ya orang tua maklum lah. Saya nggak memaksa waktu itu orang tua saya melihat. Ya, saya nggak bisa memaksa orang tua saya melihat sejauh saya melihat. Tapi saya meyakinkan saja. Toh mak kalau nggak lulus ini, saya bilang sama orang tua saya, uangnya kembali. Akhirnya saya ambil uang itu 15 juta, saya bawa ke Medan, dan saya mati-matian belajar itu. Saya juga mohon maaf ya, mungkin Winata dan kawan-kawan tahu, masa SMA itu saya memang orangnya sangat belajar banget. Bahkan sering di beberapa kesempatan saya bilang, mohon maaf ini, SMA itu saya nggak pernah juara 1, saya bilang. Nggak pernah ranking 1, karena juara umum terus. Jadi saya orang belajar, orang yang memang ambisius. Dan waktu itu di Stan persis hampir 3 bulan saya bimbel. Wah, itu semua soal saya bongkar berkarung-karung. Mana soal yang belum saya kaji, saya bahas semuanya, fisikanya, TU-nya, TPA-nya, bahasa Inggrisnya, macam-macam semuanya. Struktur dan lain-lain. Singkat cerita, bahkan di semua tryout Sumatera itu, saya masuk 30 besar, masuk 40 besar, jadi belum mudah. Masuk 20 besar, sekali pernah masuk 11 besar. Jadi saya sangat optimis pada saat itu. Nah, begitu hasil pengumuman STAN, ternyata saya nggak lewat. Nggak lewat. Iya, ada poin yang buat saya kecewa. Gitu. Kenapa? Kan soalnya kan saya bawa pulang. Jawabannya saya lihat di foto itu, saya bawa ke Medan. Sebelum hasil tentang itu keluar, saya langsung ke Medan, saya ketemu dengan trainer saya, tutor saya katakan, Kak, ini yang saya jawab. Dikoreksi lah jawaban saya dengan tutor saya. Langsung dia tepuk pundak saya, lulus kamu banget. Kaget saya. Ini presenternya udah bagus ini semua kamu jawab udah bagus. Taunya begitu pengumuman, itu kalau masih ingat ya, itu di Mister IWK sekarang. Dulu itu ada warnet. Ada warnet itu. Kita tunggu di situ. Saya tunggu di situ. Ternyata ya kan namanya cuma 6 orang saja ini yang lolos ya.
Baru saya mengerti mungkin dari 6 orang itu ada titipan ini, titipan ini, titipan ini, titipan. Rupanya saya nggak dititip soalnya apa? Aduh, waduh. Saya mohon maaf saja ya, 3 bulan saya berjuang di Medan itu, saya jamin 2 bulan aja saya tahajud. Jadi di situ saya marah di Gunung Gayo. Tuhan, saya bilang, itu belum jadi motivator. Mana katanya usaha besar hasilnya besar, mau kosong semua. Percaya lagi saya dengan usaha besar, hasilnya besar. Percaya saya. Waktu itu saya sempat drop kira-kira gitu. Ada ceritanya. Sampai akhirnya baru saya mengerti. Saya ingin masuk standar itu karena diiming-imingi gaji diploma saja 15 juta sebulan. Ya bisa saya bayangkan, diploma 3 ini 15 juta sebulan. Tapi saya kasih orang tua dan lain. Ternyata saya nggak lulus, terhampar lah kira-kira kan dapat terus. Sampai hari ini Tuhan baru mengerti, rupanya ilmu yang saya kuasai tadi itu, yang standar itu mengantarkan saya mampu menggapai bimbel. Karena memang kita serius belajar di bimbel. Betul. Gitu ya. Akhirnya di bimbel itu, waktu saya memulai bimbel sokos itu, kan nggak ada karyawan nih. Jadi wali tanya, bisa ada kelas fisika nggak? Orang saya bisa. Ada kelas kimia nggak? Ada, saya bilang saya bisa. Ada kelas fisika. Apalagi bahasa Inggris saya bilang. Ya untuk jawab soal, untuk macam-macam persiapan. Ada bahasa Arab nggak? Saya bahasa Arab bisa. Persis saya hampir menguasai seluruh matpel itu. Nah waktu itu saya betul-betul mati-matian belajar. Matematika dan lain, bahkan sampai matematika level SMA waktu itu. Pertanyaannya menarik nih. Setelah kecewa, pastinya akan sampai frustasi lah gitu. Iya. Atau teriak kita di menu. Sebenarnya saya kasih lagi. Akhirnya saya baru malu sendiri ketika akhirnya saya menyadari bahwa iya ya, dulu saya minta ke Tuhan masuk stan supaya dapat 15 juta sebulan gaji. Akhirnya Tuhan kasih saya di Takengon buka lembaga. Bahkan setiap bulannya kita harus keluar lebih dari 20 juta untuk menggaji orang. Kira-kira begitu. Di situ saya malu sendiri bahwa iya, sejauh-jauh saya melihat ternyata lebih jauh ternyata Tuhan. Kira-kira begitu. Apa ini lanjut aja terus karena belum putus dari situ. Apa yang membuat Anda bangkit? Apa waktu itu ini kan itu kan kayak hikmah lah. Hikmah itu kan setelah dialami, setelah berubah. Tapi sebelum waktu jatuh terus ngambil inisiatif untuk buka bimbel atau gitu. Baik. Apa yang membuat Anda bisa bangkit lah, lompat lah itu? Sebenarnya itu tadi ya. Sebenarnya sama sekali tidak ada strategi. Saya nggak tahu juga saya sedang bangkit pada saat itu. Ya. Toh kita ibarat orang hanyut, rumput pun harus kita pegang supaya nggak ke hulu dulu. Sama. Pokoknya nyangkut dulu lah. Nyangkut dulu lah. Kita pegang rumput dulu. Walaupun kita mengerti rumput ini nggak mampu menahan berat bobot badan kita. Pada saat itu kan saya lagi galau-galau dan lain-lain. Ada kuliah gimana? Itu tadi ada ketemu dengan saudara, ketemu dengan ini. Ya, anak saya ini ada PR fisika, anak saya ini ada PR bahasa Inggris, bisa bantu ajarin nggak? Nah, kira-kira gitu. Itu tadi kan saya nggak aja nih, dari yang ngapa-ngapain, bantu. Taunya jadi. Berarti, kalau aku ngambil bola, kita mulai dari bantuin orang aja dulu ya. Yang jelas, bimbel kita gunakan semua untuk yang ini ya. Benar. Yang jelas begini ya, kita mulai dari apa yang kita bisa. Dan kita mulai dari apa yang kita suka aja dulu. Yang nggak kita bisa, skip dulu nanti. Yang bisa aja dulu. Kira-kira begitu. Jadi pada saat itu saya mensyukuri apa yang saya bisa. Oh, saya bisa di bahasa Inggris, saya bisa di matematika dasar, saya bisa di bahasa Arab. Saya mulai dari sana pada saat itu. Ya, pada saat itu kan 2009 itu Soka Center baru mau sedang dimulai. Berbarengan dengan pembangunan jasa software. Jadi saya dapat sore gitu. Saya habis soal pasar terus ingat banget tuh. Terus saya mampir ngeliatin tukang tuh. Saya tanya, ada nggak ini apa namanya? Kayu-kayu sisa-sisa yang bekas gitu. Itu ada aja bang. Saya ambil saya bawa rumah apa itu di rumah orang tua saya bagi gaji halal segala macam buat barang. Itu kan kelas mesin tuh di PR itu di rumah orang tua. Sampai orang tua saya bangun setengah 3 karena saya masih nonton ya. Ini ngapain ini dia? Kenapa nggak tidur gitu? Sampai orang tua saya bilang, orang tua dua-dua masih hidup mencari nafkah. Kamu nggak usah banting ulang ini. Nanti selesai dulu ya kamu. Nanti selesai kuliah baru kau cari kerja. Pada saat itu saya mendengar orang tua ngomong gitu, saya tinggalkan ngomong kerja itu, saya langsung tidur. Karena lagi-lagi ya mungkin saya
dengan orang tua sangat respect ya, sangat hormat. Walaupun di belakang orang tua, mohon maaf ya, saya tetap melakukan semua urus saya benar. Akhirnya begitu. Iya, ya. Jadi ya begitulah sopan santun itu. Kadang orang tua waktu nggak lulus gimana 15 juta? Ya itu kan dibalik dimentahkan lagi kan mau gitu ya. Biasanya gitu. Iya. Sanksi sosial. Oh betul. Hampir tidak dipercaya lagi sama orang ya kan. Jadi ya udah begitu uangnya dikembalikan, memang nggak full 15 ya, mau salah 12 juta sekian dikembalikan karena ada potongan-potongan waktu itu. Jadi waktu itu saya dengan orang tua lebih ke malu ya. Saya merasa bisa, saya sangat optimis, dan akhirnya gagal kira-kira gitu. Jadi itu memang murni saya tunjukkan kesalahan kira-kira. Bahkan waktu mulai bimbel sama orang tua itu juga, itu saya udah kuliah di Gajah Putih itu. Karena kan saya konversi akhirnya dari diploma tadi karena sudah honor. Di Visipol ya? Bukan, di Teknik Informatika. Iya, jadi saya konversi masuk semester 3 di sini. Di 2009 itu masuk semester 3 di Universitas Gajah Putih. Dulu saya mahasiswa angkatan pertama di sana. Betul. Sekarang iya. Ya. Sekarang saya ketua pengurusnya di sana. Ya. Pengurus yayasan. Nah, itu juga bagian dari cerita hidup yang lucu ya. Nah, balik lagi. Begitu saya sudah mulai ngajak di rumah orang tua itu, maklumlah saudara-saudara kan lewat. Kita mendengar saya ngajar-ngajar itu kan, kurang lebih keluarga orang tua itu kan sudah mengetahui bahwa saya ini nggak lulus mana-mana secara mereka itu ada yang di UNA, ada yang di UNSU, ada di USK. Saya kan hanya di Gajah Putih kira-kira begitu. Saya mulai ngajar, terus ada suara dari luar itu. Ingat banget saya. Waktu itu saya ngajar bahasa Inggris. Saya nggak sebut orang-orangnya, tapi keluarganya. Dia bilang begini, ya kiri Ruhi. Kan waktu itu saya mengajarkan TUI ya, apa subjek ya, AYUWD gitu kan. AYUWD, mana ya kan? Saya bilangnya. Si ngomong dia tadi, saya dengar, siswa saya tidak dengar dong. Kan sama-sama paham kami. Jadi saya pura-pura tuli aja pada saat itu, ya udah dengarkan lagi yuk. Itu kejadian dia ngomong itu 2009. Kejadian 2009. 2014 yang ngomong tadi itu datang menemui saya ke Sofa Center dan mengatakan, "Ja, kakakmu udah selesai lah kuliah, boleh nggak dia Mas ngajar di Sofa Center?" Yang ngomong tadi bisa dibayangkan. Jadi begitulah kehidupannya. Ya, sebenarnya kalau aku lihat jatuhnya itu nggak masalah, tapi bangkitnya itu yang daya bangkitnya yang harus punya kan gitu. Ya kira-kira begitu. Luar biasa memang. Setelah itu kita review ke belakang. Waktu itu Anda udah di Visipol gitu. Di Teknik Informatika kalau nggak salah. Aku udah bersiap-siap untuk keluar waktu itu. Iya. Terus kita pernah ketemu di Jakarta waktu itu. Kita pernah di Jakarta, betul. Itu lagi aku lagi masih mahasiswa yang. Iya. Tapi udah lagi mahasiswa di sana. Terus waktu sampai ke titik jadi ada jasa sarjana, ya kira-kira gitu. Aku lompatin beberapa review sampai ada jasa sarjana. Itu waktu itu startup ini di media sosial, bahkan tim-tim startup yang hari ini besar itu zamannya sama sebenarnya, masih kita kerjain juga, masih orang pun masih misalnya Gojek masih mulai, semua baru mulai itu. Nah itu ada juga masuk ke dalam pasar itu, pasar startup kira-kira gitu ya. Ada startup intermediate, bakar uang dan seterusnya, itu udah mulai ke situ. Itu aja masuk ke jasa sarjana, gimana ceritanya? Baik. Iya. Jadi memang sebenarnya jasa sarjana ini tidak banyak orang tahu, hanya ini kira-kira yang tahu. Oh begitu, belum kita tanya belum? Enggak, maksudnya karena kan sudah cukup lama vakum juga jasa sarjana. Jadi saya ceritakan dulu. Jasa sarjana ini adalah sebenarnya produk terbesar dari Sofa Center. Jadi, gimana ya saya mau bilangnya? 2016 itu saya pernah, 2016 ya. 2016 itu saya pernah dalam situasi yang sangat terpukul luar biasa. Bukan karena Sofa Center kurang income, tapi dengan kejadian satu orang tua datang membawa anaknya perempuan, Magister Arsitek. Dia bilang begini, saya mau ketemu dengan pimpinan Sofa Center. Ini saya di puncak Sofa Center nih. Sofa Center dengan dua gedung depan belakang.
dengan siswa kami 628, Win. Ya, ini saya cerita dulu. Datang orang tua ini menghadap saya, terus gimana Bu Anda bisa bantu? Pak, saya lihat di brosur soal ini semua mata pelajaran sekolah. Anak saya ini Pak, perlu Bapak tahu. Ini S2 arsitek, magister, segala macam. Pak, walaupun dia jurusan arsitek Pak, dia bisa matematika. Bisa dia apa nak? Dia tanya sama anaknya, bisa bahasa Inggris Pak, bisa bahasa Inggris Pak, bisa ngajarkan cara baca tulis. Di situ air mata saya hampir tumpah, Win. Kenapa? Mati saya. Ini ibu sudah dia lahirkan anak ini. Disekolahkannya SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Bahkan sampai mengurus mencari pekerjaannya pun ibu ini masih bertanggung jawab. Masih dia perhatikan anaknya. Di situ saya, pada saat itu soal center, tutorialnya sudah lengkap, Pin. Artinya tidak mudah mengisi kelas yang sudah penuh, kira-kira begitu. Kalau saya masukkan lagi berkurang-kurang jam kira-kira gitu. Akhirnya saya berpikir, ini kalau soal center selamanya offline seperti ini, daya tampungnya terbatas. Baik, Bu, kalau itu saya terima dulu nih. Saya lain dulu biar dan lain-lain. Di situ saya waktu itu nggak bisa tidur karena saya juga bisa coding. Saya mulai malam itu, Bin. Seperti membuat flowchart ya. Pilot project ini gimana cara membuat sebuah ruang ya. Ruang yang ruang pengabdian untuk memberdayakan para sarjana ini. Ini banyak sarjana yang hebat tidak diberdayakan di daerah ini. Bahkan tidak hanya lagi yang misi lulu ini juga jabatan. Akhirnya saya buat sampai cerita itu tadi. Jadilah kira-kira. Namanya dulu bukan jasanya nama Mahasiswa Sentral Bogor pada saat itu. Saya buat dengan kondisi sendiri, dengan kemampuan saya sendiri, dengan bahasa yang sangat sederhana. Di situ, ya itu tadi, apa saja sih kira-kira jurusan yang ada di Aceh ini, lulusan-lulusan yang mungkin umat Islam, yang sastra bahasa Indonesia, semuanya saya akomodasi lah. Kita buat di fitur-fitur di aplikasi itu. Jadi siapapun yang mau pesanan teman lansia, anak baca tulis hitung, ada dari landscape dan lain-lain, ternyata kita punya orang-orang yang lulusan itu di bidang itu. Cuman tidak ada pertemuan aja ya. Iya, tidak ada yang menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan apapun dengan para sarjana ini yang berkualitas di bidangnya. Akhirnya begitu. Saya buat langsung.com tadi. Yeah. Singkat cerita, 2016 saya bangun, 2018 awal, kan udah 2 tahun nih, ada 207 orang yang bekerja di situ. Di luar sosial tapi orang yang order, bahkan sampai pendanaan wisata pada saat. Iya. Alhamdulillah pada saat itu jadi orang jadi tour guide dan macam-macam. Sudah berjalan, tidak ada yang mengetahui. Pemerintah nggak tahu, siapa pun nggak tahu. Kira-kira hanya saya dengan para sarjana yang tidak diberdayakan ini. 2018 awal, kalau saya pulang sholat subuh, saya dengar di radio, di mobil, ada kompetisi Astra itu. Saya pikir, ya, dari semua persyaratan yang saya dengar, semua kualifikasi itu, saya pikir, ini sepertinya Astra harus tahu apa yang saya buat nih. Dan saya merasa memenuhi syarat untuk masuk dalam kompetisi nasional itu. Walaupun ini cita-cita saya kosong ya, nggak mungkin kita bisa duel dengan kancah nasional kira-kira. Belum ada juga kan, belum ada aplikasi yang sama. Betul. Sampai sekarang Iya. ada ruang guru, tapi tidak khusus untuk guru. Betul. Bahkan untuk jasa sarjana, seluruh sarjana belum terangkat. Betul. Nah, pada saat itu saya download brosurnya, saya coba isi, saya kirim email. Mereka apa ya bahasanya? Coba. Ya, mereka telah dulu, ya kan? Dikurasi dulu dan macam-macam. Dengan seleksi saya nggak tahu jumlah peserta berapa juga. Tahu-tahu masuk email ke saya, selamat Anda masuk 250 besar. 250 besar aja. Aduh, sudah lah itu kira-kira gitu. Udah, Pak, habis itu ada sesekali yang menghubungi saya dari panitia, tolong Mas dikirimkan ininya, resume tentang programnya, bagaimana perjalanannya, saya kirim. 2 minggu itu selamat Anda masuk 100 besar. Masih nggak punya ekspektasi apa-apa. Nggak lama dari situ, selamat Anda masuk 60 besar. 60 besar. Tapi sudah 60 besar nasional, tapi saya nggak punya harapan apa-apa juga. Yang paling mengagetkan,